Shalom, selamat pagi. Puji dan syukur kepada Tuhan, kita semua dalam keadaan baik, selalu dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari Kitab Keluaran pasal 2. Sebelumnya marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Sebentar lagi kami akan melanjutkan pembacaan firman-Mu, biarlah Engkau saja yang pimpin. Amin. Keluaran 2, Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya, bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat, apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah puteri Fir'aun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil, lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu, maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada puteri Fir'aun, "Akan kupanggilkah bagi tuan puteri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan puteri?" Sahut puteri Fir'aun kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah puteri Fir'aun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada puteri Fir'aun, yang mengangkatnya menjadi anaknya, dan menamainya Musa, sebab katanya, "Karena aku telah menariknya dari air." Musa membela bangsanya, ia lari ke tanah Midian. Pada waktu itu, ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana-sini dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu, dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya 2 orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, "Mengapa engkau pukul temanmu?" Tetapi jawabnya, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku, sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Musa menjadi takut, sebab pikirnya, tentulah perkara itu telah ketahuan. Ketika Fir'aun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Fir'aun dan tiba di tanah Midian, lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Adapun imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing domba ayahnya. Maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka, lalu Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Ketika mereka sampai kepada Rehuel, ayah mereka, berkatalah ia, "Mengapa selekas itu kamu pulang hari ini?" Jawab mereka, "Seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala, bahkan ia menimba air banyak-banyak untuk kami dan memberi minum kambing domba." Ia berkata kepada anak-anaknya, "Di manakah ia? Mengapakah kamu tinggalkan orang itu? Panggillah dia makan." Musa bersedia tinggal di rumah itu, lalu diberikan Rehuelah Zipora, anaknya, kepada Musa. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, maka Musa menamainya Gersom, sebab katanya, "Aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing." Musa diutus Tuhan. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru, sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang,
Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu, dan Allah memperhatikan mereka. Amin. Makna Kitab Keluaran pasal 2 menceritakan masa kecil Musa, pelariannya ke Midian, dan awal panggilan Tuhan atas hidupnya. Pasal ini menunjukkan bagaimana Tuhan bekerja dalam situasi yang tampak biasa untuk menggenapi rencana besarnya. Berikut beberapa maknanya. 1. Tuhan melindungi dalam ancaman, pada ayat 1-10. Di tengah perintah Fir'aun untuk membunuh bayi laki-laki Ibrani, Musa diselamatkan melalui iman dan keberanian orang tuanya. Ia dihanyutkan di sungai Nil dan ditemukan oleh putri Fir'aun. Maknanya adalah, Tuhan bisa memakai situasi yang mustahil untuk menyelamatkan. Perlindungan Tuhan sering bekerja lewat ketaatan sederhana. 2. Masa pembentukan di Midian, pada ayat 15-22. Musa melarikan diri ke Midian dan menjadi gembala. Dari pangeran Mesir menjadi penggembala di padang gurun. Maknanya adalah, Tuhan sering membentuk pemimpin dalam kesunyian sebelum memakainya. Padang gurun adalah tempat latihan karakter, kerendahan hati, dan ketergantungan pada Tuhan. 3. Tuhan mendengar seruan umatnya. Pada ayat 23-25. Bangsa Israel mengeluh karena perbudakan, dan Tuhan mendengar, mengingat perjanjiannya, serta memperhatikan mereka. Maknanya adalah, Tuhan tidak pernah lalai terhadap penderitaan umatnya. Waktu Tuhan mungkin berbeda dari waktu manusia, tetapi Ia setia pada janjinya, seruan doa tidak pernah sia-sia. Inti pesan Keluaran 2. Tuhan sedang bekerja meskipun belum terlihat jelas. Melindungi calon pemimpin. Membentuk karakter melalui proses. Menyiapkan pembebasan pada waktu yang tepat. Tambahan. Peristiwa Musa membunuh orang Mesir. Pada ayat 11 dan 12. Pada bagian ini, Musa melihat seorang Mesir memukul orang Ibrani. Karena marah dan ingin membela bangsanya, Musa membunuh orang Mesir itu dan menyembunyikan mayatnya di pasir. Berikut makna rohaninya. 1. Semangat tanpa tuntunan Tuhan. Musa bertindak atas dorongan emosi dan kekuatannya sendiri, bukan atas perintah Tuhan. Maknanya adalah, niat baik tidak selalu berarti cara yang benar. Pelayanan tanpa tuntunan Tuhan bisa menimbulkan masalah. Emosi yang tidak dikendalikan dapat membawa konsekuensi serius. 2. Kegagalan yang dipakai Tuhan untuk membentuk. Setelah peristiwa itu, Musa harus melarikan diri ke Midian dan hidup sebagai penggembala selama bertahun-tahun. Maknanya adalah, kegagalan bukan akhir dari rencana Tuhan. Tuhan memakai masa pelarian dan kejatuhan, Musa sebagai proses pembentukan karakter. Sebelum memimpin bangsa besar, Musa harus belajar kerendahan hati dan kesabaran di padang gurun. 3. Perbedaan cara manusia dan cara Tuhan. Musa ingin membebaskan Israel dengan kekuatan fisik. Namun nantinya Tuhan membebaskan Israel dengan kuasanya sendiri. Maknanya adalah, rencana Tuhan digenapi dengan cara Tuhan. Waktu dan metode Tuhan lebih sempurna daripada usaha manusia. Kesimpulannya adalah, peristiwa Musa membunuh orang Mesir menunjukkan bahwa ada panggilan dalam hidup Musa. Namun Tuhan masih perlu membentuk karakternya. Tuhan dapat memakai bahkan kesalahan kita untuk membawa kita masuk ke rencananya. Demikian pembacaan firman Tuhan beserta maknanya untuk hari ini. Sampai bertemu besok. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Amin.